Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la nikmatillah, syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Dalam kesempatan kali ini, kami di kelompok 5 mendapatkan tugas kuliah dari materi kuliah kita, yaitu moderasi beragama. Kebetulan dalam pembahasan kali ini, moderasi beragama dalam hubungan antar agama, kami berempat maksud kami, mendapatkan tugas tersebut. Anggotanya terdiri dari kami pribadi atas nama Khalil Zain, yang kedua Wawan Okta, yang ketiga Ika Kartika, dan yang keempat Ibu Laya. Nah, langsung saja dalam kesempatan ini kami akan mencoba untuk membahas atau memberikan beberapa pengantar perihal moderasi beragama dalam hubungan antar agama. Selebihnya bisa diperdalam melalui forum diskusi atau tanya jawab di kolom komentar di portal akademik PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Moderasi beragama dalam hubungan antar agama itu, menurut hemat kami, sebagaimana buku-buku atau beberapa kajian yang telah kami ikuti atau telah kami baca, bahwa moderasi beragama itu bukan sebuah nama agama, bukan sebuah nama mazhab, melainkan moderasi beragama itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu at-tawasud. At-tawasud itu sebenarnya berangkat dari sebuah pandangan dari beberapa tokoh terutama di bagian tokoh Nahdlatul Ulama yang mengusung pandangan moderasi beragama atau at-tawasud Islam wasatiyah. Apa sih Islam wasatiyah atau Islam moderat? Itu adalah Islam yang ranahnya adalah tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Artinya tidak ekstrim kanan tersebut tidak terlalu memprioritaskan nas, entah Al-Quran ataukah hadis, tetapi juga memandang kontekstual dari berbagai macam gejala di kondisi-kondisi saat ini, tidak langsung disikapi dengan nas Al-Quran dan nas Al-Hadis. Sedangkan ekstrim kiri itu adalah pemahaman yang terlalu memprioritaskan kontekstual dan bahkan anti pada tekstual Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dua-duanya itu tidak diinginkan dan tidak tidak jadi target bagi kalangan-kalangan Nahdiyin. Melainkan kita lebih memilih pada jalan tengah. Tidak terlalu kanan dan tidak terlalu kiri. Itu moderasi. Perihal pembahasan kali ini adalah moderasi beragama dalam hubungan antara agama. Jadi kita memiliki beberapa sektor, terutama dalam kajian ini adalah menyikapi berbagai macam agama di Indonesia. Kita tidak terlalu mentolerir dan kita tidak terlalu anti pada agama-agama yang ada di negara kita tercinta ini. Makanya di poin pertama, bagian A, adalah penghormatan terhadap penganut agama lain. Kami
sekedar membacakan sepintas. Dalam Islam, keberadaan pemeluk agama lain atau umat yang tidak mau memeluk agama Islam tetap diakui. Artinya apa? Kita beragama Islam, lantas tidak apatis kepada agama-agama lain, lantas tidak anti pada penganut agama lain, selama mereka itu tidak meresahkan dan tidak mencabik-cabik pada ajaran-ajaran agama kita. Dalam hal beragama, kita memiliki batasan-batasan tertentu. Perihal akidah, itulah yang tidak boleh kita tukar menukar dalam hal dalam hal keseharian. Inilah yang perlu kita saling menghargai. Jadi kita tetaplah bersikukuh sesuai dengan dalil yang kami sajikan. Surah Al-Kafirun, mungkin kita sudah tahu semua perihal itu, yaitu ayat 109. Kalau tidak keliru, a'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu, sedangkan bagiku adalah agamaku. Biarlah agama itu berjalan sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing, dan tidak perlu kita mengganggu pada agama yang mereka anut. Begitupun mereka tidak boleh mengganggu pada agama yang kita anut. Biarlah kami atau kita ini selaku pemeluk Islam menjalankan ritual-ritual agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sehingga kemudian kalau sudah tercipta hal seperti demikian, maka tidak akan ada istilah hantam menghantam, hasud menghasut, hina menghina, atau bahkan saling mencaci maki. Karena apa? Karena hal itu akan meresahkan kondisi-kondisi antar sesama umat, antar sesama bangsa. Kita tidak menginginkan seperti itu. Jadi kita memiliki pemahaman Islam moderat atau moderasi beragama. Tetaplah kita menjaga kerukunan di antara sesama bangsa. Biarkan mereka berbeda agama, berbeda ideologi, tetapi mereka tetap satu bangsa, satu nusa, dan satu negara. Kemudian dalil yang kedua adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu setelah kami lihat, kebetulan di ayat 200 berapa ini? 256. Di ayat 256 kami temukan dalilnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya apa? Dalam hal agama, kita tidak memiliki wewenang untuk lantas saling memvonis, saling mengecam, saling memaksa kehendaknya sendiri. Melainkan kita memiliki kelonggaran bahwa siapapun saja memiliki hak untuk menganut agama masing-masing. Kita ini tidak perlu memaksakan diri dan tidak perlu memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita, karena mereka juga memiliki hak untuk menganut agama yang mereka yakini. Yang penting mereka tidak mengganggu pada ajaran-ajaran agama kita, dan kita tidak perlu mengganggu agama-agama mereka atau ideologi mereka. Kemudian selanjutnya poin B adalah ajaran Islam mengenai hablum minan nas. Ini kan di syariat kita, di ajaran Islam kita adalah
hubungan kita ada dua, ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Kalau hablum minallah itu dikatakan dikatakan hubungan vertikal. Kalau hablum minan nas itu dikatakan hubungan horizontal. Dua-duanya itu harus semua ada dan harus tersedia. Kalau kita hanya hablum minallah tidak bisa mengimplementasikan hablum minan nas, maka kita pincang. Kalau kita hanya hablum minan nas, tidak hablum minallah, maka ibadah kita adalah rusak. Maka dua-duanya harus lengkap, harus ada, supaya kita tergolong pada orang yang setia menganut agama. Karena di dalil Al-Qur'annya itu udkhuluha fis-silmi udkhulu fis-silmi kafah. Insyaallah begitu kurang lebih. Udkhulu fis-silmi kafah. Insyaallah kurang lebih begitu. Jadi selagi kita itu menganut agama, lantas kita harus betul-betul secara totalitas. Artinya kita tidak hanya fokus kepada hubungan antar manusia, melainkan juga kita peduli terhadap hubungan dengan Allah, yaitu melalui jalur ubudiyahnya itu. Kemudian poin C, singkat saja ini ya. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu bukan penjajah, bukan pemberontak. Jadi Islam itu tidak melahirkan orang-orang pemberontak, tidak melahirkan orang-orang yang hanya membawa pemikiran hasud menghasut, tidak. Melainkan Islam itu lahir dan ada di muka bumi ini tiada lain hanya bertujuan rahmatan lil alamin. Di antara dalil yang kami sajikan pada kesempatan kali ini adalah surah Al-Anbiya. Di sini sudah jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di antara bentuk rahmatnya Kanjeng Nabi Muhammad selaku utusan Allah adalah bisa menahan malapetaka dan bisa menahan semua azab yang kalau dulunya itu umat-umat terdahulu sekali melakukan dosa maka langsung diazab oleh Allah. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad sekali melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, maka Allah masih menahan, tidak langsung menyiksa. Inilah salah satu bentuk hadirnya Rasulullah membawa rahmat Allah. Bagi semesta alam juga demikian. Tidak langsung terjadi malapetaka dan tidak langsung terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh umat Islam. Salah satu bentuk rahmatan lil alaminnya Rasulullah, hadirnya Rasulullah, bahkan ya tentunya hadirnya Islam adalah beliau sama sekali selalu mengajarkan kesantunan di antara umat beragama yang terjadi pada zaman dahulu. Karena apa? Karena pada zaman Kanjeng Nabi tidak hanya umat Islam yang ada, yang tidak hanya bersentuhan dengan para sahabat saja, melainkan beliau juga bersentuhan, juga berhubungan, berkolaborasi dengan orang-orang kafir Quraisy. Makanya beliau lebih mengedepankan kesantunan. Kemudian yang kedua, hadis merupakan salah satu dalil yang kami sajikan pada kesempatan kali ini adalah hadis Rasulullah yang pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu an Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah ud'u ala sabilil musyrikin alal musyrikin. Qala, ternyata Rasulullah menjawab, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'itsu rahmatan. Ini dawuhnya Rasulullah. Setelah Rasulullah itu ditanya, maka lantas Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku itu tidak diutus sebagai pelaknat, melainkan aku diutus itu adalah pembawa rahmat. Jadi ini menggambarkan bahwa Rasulullah adalah orangnya orang santun.
tidak mengedepankan ego, dan tidak mengedepankan kehendaknya sendiri, melainkan Rasulullah ini adalah orang yang senantiasa mengajarkan kesantunan, kesopanan, dan kedermawanan, bahkan beliau tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Buktinya ini hadis yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Imam Muslim dalam riwayatnya Abi Hurairah ini, beliau tidak pernah hasud menghasut, bahkan beliau lebih mengedepankan kasih sayangnya kepada umat. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga ini adalah Al-Quran surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ini insya Allah ayat ke berapa? 33. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim mir rajalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian itu, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi meskipun Rasulullah itu bukan daripada bagian nasab kita, melainkan beliau adalah lebih kepada segalanya. Karena apa? Karena itu adalah tugas dari Allah. Kalau sudah menerima amanah tugas dari Allah, maka harus melebihi daripada keluarga. Ya begitulah hadirnya Rasulullah. Begitulah hadirnya Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya, poin yang kedua, yaitu mengembangkan sikap inklusif. Mengembangkan sikap inklusif ini adalah menempatkan diri ke dalam cara pandang orang lain atau kelompok lain dalam melihat dunia. Artinya kita itu memiliki sikap terbuka, tidak hanya mengerahkan pendapatnya sendiri, dan tidak hanya kita itu membenarkan pendapat kita sendiri, melainkan kita ini masih membandingkan. Sikap inklusif itu dalam beragama dipahami sebagai sebuah upaya pemahaman ajaran agama yang bersifat terbuka dalam menerima atau mengakui nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari luar. Jadi kita ini intinya terbuka, tidak tertutup kita itu. Kalau kita sudah bisa terbuka legowo, maka sebenarnya kita tidak akan pernah mengingkari apapun. Orang-orang yang bisa mengingkari segala apapun gejala-gejala yang terjadi di sekitarnya misalkan, maka pastinya dia tidak punya sikap-sikap terbuka. Oh repot kalau misalkan seperti demikian. Dalilnya sudah kami sajikan. Pertama surah Al-Baqarah, yang kedua surah Al-Maidah. Ini hampir kemiripan ya. Kami cukup memberikan di dalil Al-Maidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wassabi'una wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian atau hari kiamat, dan berbuat kebajikan atau berbuat baik, maka tidak ada rasa khawatir kepadanya, dan mereka tidak pernah bersedih hati. Artinya apa? Meskipun mereka bersandingan dengan orang-orang yang berbeda agama, maka kita tetaplah berlajur, berjalan sesuai dengan kapasitas-kapasitas yang kita anut, yang kita ikuti. Tidak perlu getar dan tidak perlu getir dengan adanya perbedaan-perbedaan agama di dunia ini. Kemudian berikutnya di poin yang mencari titik kesamaan. Mencari titik kesamaan berarti melihat esensi agama Islam yang bersifat universal atau bersifat umum. Contoh dalam hal keadilan, persamaan hak di depan hukum, tidak ada diskriminasi, perlindungan terhadap perempuan. Dalilnya ini ada di surah Al-Baqarah ayat 13. Jadi semuanya insya Allah lengkap. Dalil ini sesuai dengan sajian-sajian yang kami sajikan. Jadi mencari titik kesamaan antara
Agama Islam dengan agama-agama yang lain yang ada di muka bumi ini, terutama di kompleks negara Indonesia, bahwa kalau kita di depan hukum harus sama, keadilan pun juga harus ditegakkan. Tidak ada diskriminasi di antara agama kita dengan agama lain. Sama-sama diprioritaskan. Kemudian perlindungan terhadap perempuan yang selama ini, kalau di zaman-zaman jahiliyah itu dulu, maka perempuan sama sekali tidak ada perlindungan. Semenjak hadirnya agama Islam, lantas ini digaungkan sampai detik ini perlu dilindungi. Inilah salah satu bentuk kesamaan antara agama Islam dengan agama-agama lain. Namun, di poin F ini, pengalaman Muslim Indonesia dengan keberagamaan. Umat Islam selalu mendorong terciptanya hubungan yang harmonis, tidak saling tengkar-menengkar, dan tidak saling dengki-mendengki antara pemeluk agama lain. Setidaknya bagi agama yang telah diakui keberadaannya di Indonesia, maka wajib diberikan fasilitas dan perlindungan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Artinya, yang ada di negara Indonesia ini, kalau misalkan kita sebutkan adalah non-Islam, itu statusnya zimmi, bukan harbi. Bagaimana non-Islam dhimmi atau kafir dhimmi yang tidak beragama Islam itu dikatakan dhimmi adalah orang yang senantiasa masih bekerja sama dalam hal keadilan, persamaan di depan hukum, dan sama-sama memprioritaskan untuk menghapus diskriminasi di antara umat beragama. Nah, ini yang menjadi titik poin. Jadi kesimpulannya adalah kita selaku umat Islam di negara Indonesia ini tidak perlu mengedepankan egois, meskipun menurut kita adalah kitalah yang paling benar, tetapi yang terpenting kita juga perlu menghargai pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita. Setidaknya kita itu mewarnai dan tidak menjadi fasilitator untuk terbebannya paham-paham radikalis, paham-paham liberalis dan segala macam itu. Yang penting agama kita tetap dijaga semaksimal mungkin, akidah kita dijaga semaksimal mungkin, dan tidak perlu ada istilahnya diskriminasi kepada umat beragama lain. Itu saja mungkin, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.